Ya baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Norbert Liai, peminatan AKK semester 6 angkatan 2019. Di sini saya ambil P1 dan P2 dalam manajemen puskesmas. Di sini saya menjelaskan tentang P1 dan P2 dan P3 dan SPM. Pertama, manajemen puskesmas adalah model manajemen P1, P2, P3 Kementerian Kesehatan tahun 2012. Manajemen puskesmas terdiri dari P1 atau perencanaan, P2 atau penggerakan dan pelaksanaan, dan P3 atau pengawasan dan pengendalian dan penilaian. Di sini pertama P1 atau perencanaan, puskesmas mikroplanning. Puskesmas adalah penyusunan rencana 5 tahunan dengan tahapan tiap-tiap tahun ditingkatkan puskesmas. Tujuan umum mikroplanning puskesmas adalah meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas yang mempunyai daya unik terbesar terhadap penurunan angka kematian bayi, anak balita dan fertilitas dalam wilayah kerjanya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan fungsi manajemen. Sedangkan tujuan khususnya adalah 1. Penembangkan dan membina pos-pos pelayanan terpadu KB kesehatan di desa-desa wilayah kerja puskesmas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masalah yang dihadapi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baik. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan staf puskesmas dalam berpikir secara analitik dan mendorong untuk berinisiatif untuk mengembangkan kreatif dan motivasi. Depkes 1989. Yang berikut P2 atau penggerakan dan pelaksanaan. Tujuan penggerakan dan pelaksanaan puskesmas adalah meningkatkan fungsi puskesmas melalui peningkatan kemampuan tenaga puskesmas untuk bekerja sama dalam tim dan membina kerjasama lintas program dan lintas sektor. Komponen 2, puskesmas dilakukan melalui lokakarya mini puskesmas yang terdiri dari 4 komponen, yaitu meliputi yang pertama penggarangan kerjasama tim, yaitu lokakarya yang dilaksanakan setahun sekali di dalam rangka meningkatkan kerjasama antara petugas puskesmas untuk meningkatkan fungsi puskesmas melalui suatu proses dinamika kelompok yang diikuti dengan analisis beban kerja masing-masing tenaga yang dikaitkan dengan berbagai kelemahan penampilan kerja puskesmas menurut hasil stratifikasi puskesmas. Yang kedua, penggalangan kerjasama lintas sektor, yaitu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan mendukung sektor-sektor terkait melalui suatu pertemuan lintas sektor setahun sekali. Yang ketiga, rapat kerja tribulanan lintas sektor sebagai tindak lanjut pertemuan penggalangan kerjasama lintas sektor untuk mengkaji hasil kegiatan kerja sama dan memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, lokakarya mini bulanan puskesmas, yaitu pertemuan antara tenaga puskesmas pada setiap akhir bulan untuk mengevaluasikan pelaksanaan kerja bulan yang lalu dan membuatkan rencana kegiatan di bulan yang akan datang. Baik, P3 pengawasan, pengendalian dan penilaian. Stratifikasi puskesmas. Stratifikasi puskesmas adalah upaya untuk melakukan penilaian prestasi kerja puskesmas dengan mengelompokkan puskesmas dalam 3 strategi strata
Puskesmas, yaitu puskesmas dengan prestasi kerja baik. Yang pertama strata 1, puskesmas dengan prestasi kerja cukup. Yang kedua strata puskesmas dengan prestasi kerja kurang. Ketiga strata. Jenis standar pelayanan minimal harus diketahui masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya di pada pasal 12, pasal 18 dan pasal 298 terhadap 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadikan prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan daerah kesehatan menjadi salah satu pada 6 urusan tersebut. Sekretaris Jenderal Menkes DRG Oscar Primadi MPA menyatakan bahwa Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis penemuan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan manual 2 jenis pelayanan dan mutu SPM kesehatan provinsi dan 12 jenis pelayanan dan mutu SPM kesehatan kabupaten atau kota. Kedua jenis pelayanan dan mutu SPM bidang kesehatan mencakup pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kritis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi kota. Oscar pada Raker Pesnas tahun 2019 di Tangerang Selasa 222. Sementara itu dan meningkatkan kabupaten atau kota ada 12 jenis SPM yang mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, pada pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.